Kita masuk pada sesi 2, strategi organisasi. Kita perlu melakukan sebuah analisis situasi. Analisis situasi sebelum kita merumuskan sebuah strategi, kita harus tahu terlebih dahulu kekuatan kita, kelemahan kita, bagaimana ancaman-ancaman yang akan datang, serta peluang-peluang apa yang mungkin kita bisa optimalkan. Kemudian, kita juga perlu melihat faktor-faktor adanya industri apa yang bermain yang terkait dengan organisasi kita yang bisa mengancam atau justru bisa mendukung. Seperti apa kekuatan kita, daya saing kita, dan kemudian seperti apa para kompetitor kita. Kita juga harus tahu apa kunci keberhasilan dari organisasi kita. Dan yang tentu saja hal yang penting adalah kita punya attractiveness kita apa keunikan kita, apa keunggulan kita. Jadi, hindarkan memasuki pasar, apakah kita ingin berwira swasta, apakah kita ingin membangun sebuah organisasi. Kalau organisasi kita biasa-biasa saja, kita tentu saja akan sulit. Kita harus punya attractiveness di dalam industri. Industri jangan hanya dikaitkan dengan masalah ekonomi, bisnis, atau kapitalis. Industri juga berkenaan dengan berbagai hal. Environmental scanning adalah kemampuan kita untuk membaca, untuk mendeteksi hal-hal yang ada di dalam lingkungan berkenaan dengan sosial, politik, ekonomi, ekologi, teknologi, dan hal-hal lainnya yang bisa mempengaruhi industri apa yang sedang kita jalani. Bisa kita berada di industri jasa makanan, bisa kita berada di industri pendidikan. Hal ini kita pelayanan kepada masyarakat. Ingat, kita pun juga perlu memperhatikan bagaimana kebijakan publik yang ada, bagaimana persaingan yang ada. Tujuan dari environmental scanning, jadi bagaimana kita membaca, mempelajari lingkungan itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan kesadaran dari manajer bagaimana atau kesempatan apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kekuatan kita, termasuk bagaimana kita bisa menekan kemungkinan-kemungkinan yang buruk terjadi. Sederhananya, saya yakin Anda semuanya mengenal SWOT analysis ya. Jadi kita harus memperhatikan kekuatan kita, kelemahan kita, peluang-peluang yang ada, serta ancamannya. Ini merupakan matriks antara internal factors dengan external factors. Nah, ada hal lain yang ini penting. Ini sebenarnya dikemukakan pada tahun 80-an oleh Michael Porter. Tapi ini kemudian berkembang sampai sekarang masih relevan. Yaitu the five forces. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam sebuah industri atau organisasi kita ingin bekerja, harus perhatikan ada 5 hal. Pertama adalah rivalry among competitors. Kita harus sadar di tengah ini, jadi siapa saja yang telah ada, yang telah bermain. Ini khususnya kalau kita, industri kita baru. Kalau kita adalah pemain baru. Katakanlah kita sedang membuat kerajinan yang berkenaan dengan kain. Apakah itu untuk membuat masker, apakah itu pakaian, atau kita memanfaatkan suasana sekarang dengan membuat kue dan seterusnya, berarti kita ada di bisnis makanan. Nah, siapa saja yang ada di sana? Potensial new entrants-nya akan masuk. Kalau kita ingin membuat industri kita kue, organisasi kita di dalam culinary, siapa saja akan bisa masuk. Gampang atau tidak? Dan kemudian, bagaimana bargaining power of buyers? Buyer itu punya bargaining position apa tidak? Kalau dahulu orang mungkin makanannya karena suppliernya sedikit, orang terpaksa membeli katakan di satu warung saja. Tapi sekarang pilihan banyak.
termasuk juga minimarket juga banyak. Dan kemudian orang sudah punya pilihan lagi, saya nggak ada uang cash nih, bisa digesek. Kemudian bisa juga, saya malas nih ke sana, teman yang ingin belanja, bisa dengan delivery. Ketiga adalah bagaimana ancaman dari produk yang baru. Katakanlah kita bermain di dalam industri pesawat. Pesawat kita itu terbang dari Jakarta ke Surabaya. Tapi yang namanya substitute produk, kompetitor kita itu bukan yang dari Garuda, bukan dari Lions, bukan dari Wings, bukan dari yang lainnya. Tapi adalah substitusi. Argo Bromo. Itu adalah substitusi. Termasuk juga misalnya kita sedang menjual makanan, bukan resto dengan resto. Tapi apa? Tapi justru sekarang substitusinya adalah kafe. Karena dalam perizinannya kafe berbeda dengan restoran. Atau substitusinya bukan resto juga, tapi substitusinya adalah delivery order. Sama halnya, kalau kita punya pusat perbelanjaan, saingan kita tuh bukan pusat perbelanjaan, tapi adalah platform belanja digital. Yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana bargaining dari supplier. Supplier itu bisa bargaining hanya tergantung kepada kita membeli barangnya. Kalau supplier itu bisa bargaining, dia bisa mengatakan Anda harus bayar sekarang. Misalnya salah satu kebijakannya karena kita adalah berkenaan dengan data makro, berarti dari BPS bisa tidak terjadi perubahannya. Atau mungkin dari lembaga-lembaga lain yang mensuplai data atau informasi. Atau bisa juga berkenaan dengan funding kita. Saat ini, konsep Five Forces dari Michael Porter itu tidak bisa dilepaskan dengan dunia digital. Bagaimana internet itu bisa mengurangi yang namanya entry barrier, orang untuk masuk. Internet itu bisa menghilangkan perbedaan antara kompetitor yang ada di dalam industri yang ada. Jadi kita sudah tidak bisa membedakan kompetitor apakah itu yang dia kekuatannya di produknya, itu menjadi blur karena adanya internet. Termasuk juga internet juga bisa menggeser bagaimana kekuatan dari para pembeli kita. Seperti tadi, delivery order, juga dengan internet orang bisa dengan m-banking atau e-banking. Internet juga bisa mengurangi atau juga bisa meningkatkan daya saing dari supplier. Internet juga bisa memperbesar pasar. Jadi pasar kita itu bukan hanya sesama mall, kalau kita punya mall, tapi pasar kita itu bisa menjadi berubah, termasuk pasar di dunia maya. Contohnya seperti ini. Anda tahu Hero Supermarket? Di Margonda, Depok, dulu yang besar pertama kali adalah Hero. Lokasinya sekarang ada di S Hardware. Di dekat pertigaan Stasiun Depok Baru ya, di dekat Ramanda. Hero ini adalah yang paling besar di tahun 90, pertengahan tahun 90-an. Dan kemudian muncul tantangan baru, yaitu Mall Depok. Karena Hero relatif kecil, Mall Depok dibangun besar. Artinya apa? Hero mengalami problem. Pengunjung lebih banyak ke Mall Depok. Waktu itu namanya masih Depok Mall ya. Tapi kemudian apa? Mall Depok yang berada di depannya Hero
dihadapkan dengan Dethos. Maldevot menghadapi tantangan baru dengan munculnya Depok Town Square. Sekaligus Depok Town Square ini juga memberikan ancaman kepada Hero. Sehingga akhirnya Hero itu tutup di Depok. Kemudian di depan Dethos muncul Margo City yang jauh lebih besar dari mall-mall yang ada. Sekaligus Margo City mengancam Dethos dan juga Mall Depok. Dengan tampilannya yang lebih futuristik, arena yang lebih luas, akhirnya apa? Hero sudah hilang, tapi Mall Depok dan Dethos harus berbenah diri agar dia bisa tetap eksis. Sehingga Mall Depok berusaha untuk merubah tampilannya. Demikian pula Dethos pun juga merubah tampilannya. Kita perlu mengakses, kita perlu menghitung, kita perlu memperkirakan seperti apa posisi dari persaingan yang ada. Jadi strategic group merupakan kesamaan kekuatan yang ditampilkan oleh para pesaing yang ada. Industri katakan kalau di mobil ya, di mobil itu yang strategic group yang ada saat ini katakan ada Toyota, ada mungkin untuk kelas kelas family-nya di situ ada Suzuki dengan R3-nya, Toyota, Daihatsu, kemudian adanya juga mungkin untuk kelasnya businessman atau kelasnya eksekutif, di situ ada Honda, ada Mitsubishi, termasuk juga Toyota sendiri. Dia memiliki keunggulan bersaing di kelasnya sendiri tertentu. Nah, strategic group ini dia akan memperlihatkan keunggulannya dibandingkan organisasi atau perusahaan yang setara. Oleh karena itu, organisasi kita harus memperhatikan strategic group yang ada di dalam industri yang sedang kita hadapi. Tentu saja kita harus memperhatikan, harus menganalisis para pesaing. Ibarat sebuah permainan catur, kita tidak jalan sendiri. Kita tidak melangkah bidak, kita tidak melangkahkan perwira kita sesuai keinginan kita saja. Kita harus melihat, kita harus berhitung langkah apa yang dilakukan oleh para pesaing kita. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar kita. Oleh karena itu, kita harus punya kemampuan untuk mempelajari keberhasilan kita adalah bagaimana kita bisa memahami apa yang dijalankan, langkah apa yang dilakukan oleh kompetitor. Tanpa kita memahami pesaing, kita akan salah langkah. Jadi bukan hanya cantik, bukan hanya indah atau strategik buat diri kita saja, atau berdasar pemikiran kita saja, tanpa kita memperhatikan langkah-langkah dari para pesaing.